Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupan secara umum terbagi atas 3. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua, masa bercocok tanam, dan yang ketiga adalah masa perundagian. Kita akan bahas ketiga masa ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba pada masa berburu dan meramu disebut dengan food gathering atau mengumpulkan bahan makanan. Pada masa ini, manusia sangat bergantung pada sumber daya alam. Kebutuhan hidup mereka ada pada alam. Agar dapat bertahan hidup, manusia pada masa ini berburu dan mengumpulkan makanan. Untuk itu, tidak mengherankan jika mereka hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang ada sumber makanannya. Kebiasaan hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain disebut dengan nomaden. Kalian bisa lihat di ilustrasi ini adalah ilustrasi masa berburu dan mengumpulkan makanan. Binatang yang dapat mereka buru antara lain rusa, babi, burung, atau menangkap ikan. Mereka berburu di hutan-hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Binatang yang berhasil ditangkap biasanya mereka bakar sebelum dimakan. Dengan demikian, manusia pada masa ini sudah mengenal api. Selain berburu, mereka juga mengumpulkan umbi-umbian atau tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Guna menghadapi tantangan alam yang begitu keras, terutama dari serangan binatang buas, mereka hidup bekerja sama dan berkelompok. Hal ini akan mempermudah mereka untuk menaklukkan binatang buas atau binatang buruan. Berdasarkan alat-alat yang ditemukan, manusia purba pada masa ini menggunakan alat dari batu, tulang, dan kayu. Alat-alat yang digunakan ini masih kasar dan sangat sederhana. Contoh alat-alat yang ditemukan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan antara lain chopper, kapak perimbas, dan lain-lain. Chopper adalah alat yang terbuat dari batu ini berupa kapak yang tidak bertangkai dan cara menggunakan kapak ini digenggam dengan tangan. Fungsinya dapat digunakan untuk memukul atau menggali. Daerah penemuan jenis kapak genggam antara lain Pacitan, Sukabumi, Ciamis, Gombang, Bengkulu, Lahat, Cap Benge, Bali, Flores, dan Timor. Selain kapak genggam, ditemukan pula alat lainnya yang terbuat dari tulang belulang binatang. Bagian tulang yang digunakan biasanya bagian tanduk dan kaki. Alat dari tulang ini dipergunakan untuk menggali umbi-umbian. Alat ini juga dapat digunakan sebagai ujung tombak untuk keperluan perburuan serta menangkap ikan. Alat lainnya yang ditemukan adalah alat-alat serpih atau disebut dengan flakes. Bentuk alat ini sederhana dan dibuat kecil dengan ukuran antara 10-20 cm. Alat ini berfungsi sebagai pisau. Masa ini masuk pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Ciri utama dari zaman ini yakni alat-alat dibuat sangat sederhana, kasar dan tidak halus karena belum diasah. Kalian bisa perhatikan di gambar ini adalah beberapa contoh alat-alat yang digunakan pada masa ini. Yang pertama adalah flakes, yang kedua adalah perkakas dari tulang, yang ketiga adalah kapak genggam, dan gambar terakhir adalah kapak perimbas. Masa yang kedua adalah masa bercocok tanam. Perkembangan selanjutnya, manusia mampu mengolah alam.
kemampuan awal mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa bercocok tanam, manusia praaksara memiliki kemampuan menyediakan makanan hanya dalam jangka waktu tertentu. Kalian bisa lihat di ilustrasi gambar ini, manusia pada masa ini sudah mulai bercocok tanam dan mengumpulkan makanan. Manusia praaksara dapat menyediakan makanan sendiri, karena pada tahap ini manusia mampu memproduksi tumbuh-tumbuhan dan mengembangkan binatang ternak. Manusia mampu menanam berbagai jenis tumbuhan yang semua tumbuh liar, seperti menanam padi dan umbi-umbian. Mereka dapat mengolah tumbuhan itu sehingga dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Pada tahap bercocok tanam, tempat tinggal manusia tidak berpindah-pindah seperti halnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa bercocok tanam, manusia secara berkelompok sudah mulai hidup menetap. Mereka tidak perlu berpindah-pindah lagi karena persediaan makanan melalui bercocok tanam sudah tercukupi. Kalian bisa lihat di ilustrasi gambar ini, manusia pada masa ini sudah mulai beternak dan bercocok tanam. Berhuma merupakan cara bercocok tanam yang digunakan oleh manusia praaksara pada masa itu. Cara berhuma digunakan dengan membersihkan hutan dan menanaminya. Karena proses berhuma memakan waktu yang lama, manusia praaksara tinggal di tempat mereka berhuma dan membangun rumah. Rumah itu terbuat dari kayu. Pada masa itu, manusia praaksara berpindah tempat ketika tanah mereka tidak subur lagi. Mereka pindah berhuma ke tempat lain, dan rumah itu pun ditinggalkan. Teknik bercocok tanam dengan berhuma masih tetap digunakan sampai saat ini. Teknik berhuma digunakan pada daerah-daerah yang kurang dengan sistem perairannya. Masa bercocok tanam manusia praaksara menghasilkan berbagai alat kehidupan. Alat-alat itu ada yang terbuat dari batu, tulang, dan kayu. Alat atau benda-benda yang terbuat dari batu pada masa bercocok tanam ini masuk dalam zaman Mesolitikum atau zaman batu pertengahan dan Neolitikum atau zaman batu muda. Ini adalah contoh hasil masa bercocok tanam, yaitu tembikar. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa bercocok tanam, alat-alat yang dihasilkan sudah mengalami perkembangan. Jika pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, alat yang dibuat dari batu masih kasar. Maka, pada masa bercocok tanam, alat-alatnya sudah mulai halus. Pada masa ini telah dibuat juga tembikar atau periuk belanga yang terbuat dari tanah liat dan digunakan untuk memasak. Diduga kegiatan perdagangan juga sudah berlangsung pada masa ini, dengan sistem barter. Barang yang dipertukarkan berupa hasil pertanian, alat pertanian, hasil ternak, dan hasil perikanan. Masa yang ketiga adalah masa perundagian. Zaman logam merupakan fase terakhir perkembangan peradaban prasejarah. Manusia pendukung kebudayaan ini adalah ras Austronesia dari daratan Asia. Ciri zaman ini adalah adanya kemampuan pada masyarakat Indonesia dalam pengolahan logam. Barang-barang yang digunakan menggunakan bahan dari logam. Meskipun sudah mengenal logam, tidak berarti penggunaan barang-barang dari batu tidak digunakan. Masih banyak masyarakat pada zaman ini menggunakan alat-alat dari batu. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi masa perundagian, di mana masyarakatnya sudah mulai mengenal logam dan membuat benda-benda dari logam. Bahan logam persediaannya masih terbatas. Dengan keterbatasan ini, hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakan logam. Butuh keahlian tertentu untuk mengolah logam. Terbatasnya penggunaan bahan dari logam menunjukkan terbentuknya suatu lapisan sosial.
ada kelompok tertentu yang mampu memiliki bahan dari logam. Karena bahan dan keahlian membuat logam sangat terbatas, maka untuk memperoleh bahan logam itu, orang harus membelinya. Besar kemungkinan pada masa perundagian ini, orang sudah melakukan perdagangan bahan logam. Dengan perdagangan barang dari logam ini, masyarakat sudah mulai berinteraksi dengan dunia luar. Ini adalah beberapa hasil kebudayaan pada masa ini. Yang pertama kapak, yang kedua sabit, dan yang ketiga adalah teknik pembuatan bahan logam, yaitu teknik baifel. Bersamaan dengan datangnya migrasi dan percampuran budaya, maka pertanian mengalami kemajuan pesat. Hal ini juga didorong oleh alat-alat pertanian yang semakin menunjang. Meningkatnya perkembangan pertanian mendorong penduduk lain untuk bertempat tinggal di perkampungan yang sama, sehingga berkembang menjadi sebuah desa. Di desa-desa inilah kemudian peradaban perundagian makin berkembang. Mereka mulai memproduksi alat-alat pertanian, alat rumah tangga, dan alat upacara. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini, gambar pertama adalah ilustrasi dari desa-desa yang terbentuk pada masa ini. Kemudian yang kedua adalah ilustrasi dari perdagangan, yaitu sistem barter yang terjadi pada masa ini. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.